Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya di masa pandemi ini ya. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan sholat ya, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Di sini, sebelum kita lebih lanjut membahas masalah sholat sunnah, kita perlu mengetahui arti sholat. Sholat itu secara bahasa artinya istilah bahasa ya, doa. Kemudian secara istilah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu pengertian sholat secara istilah. Kemudian kita mengarah sekarang kepada pengertian kepada sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunat berjamaah pengertiannya dia sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama, yang satu sebagai imam dan lainnya makmum. Itu pengertian sholat berjamaah. Kemudian sholat yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu sholat apa saja? Nah, tentunya kalian sudah tahu. Coba, apa saja sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah? Misalnya di sini contohnya, ingat ya, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, misalnya sholat idain. Idain itu apa? Sholat dua Idul Fitri dan Idul Adha. Itu banyak kali orang menyebut yaitu sholat idain, dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu termasuk kepada golongan sholat sunnah berjamaah. Kemudian apalagi yang lain? Sholat sunnah gerhana atau kusuf. Kemudian sholat sunnah istisqa. Nah, di sini ibu hanya memberikan garis besarnya saja. Silahkan kalian untuk lebih lengkapnya membaca buku paket, karena kita waktu yang diberikan hanya beberapa menit. Nah, itu tadi mengenai sholat sunnah berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid itu apa pengertiannya? Sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Contohnya sholat sunat munfarid itu seperti apa yang bagaimana? Misalnya sholat sunnah rawatib muakkad, itu sholat sunat yang dikerjakan sesudah atau sebelum sholat fardu. Itu namanya sholat sunnah rawatib muakkad. Di mana letaknya sholat sunnah rawatib muakkad itu? Misalnya pada waktu sholat subuh, itu sebelum sholat subuh itu dianjurkan sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat rawatib muakkad. Kemudian kalau di waktu zuhur, itu sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu ada sholat sunnahnya, letaknya di situ. Kemudian sesudah maghrib itu ada dilakukan sholat ba'diyatul maghrib, itu letaknya di situ yang namanya sholat sunnah rawatib muakkad atau sholat sunat munfarid ya. Jadi itu. Jadi saya ulangi lagi. Kalau sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu seperti sholat 2 id.
dain, kemudian sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kalau yang tergolong kepada sholat sunnah munfarid itu ya sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Itu namanya sholat sunat munfarid. Mungkin penjelasannya seperti itu dulu. Kemudian menginjak kepada lafadz niat. Nah, untuk lafadz niat sholatnya itu silahkan kalian buka di buku paket, itu lengkap. Dari lafadz niat sholat sunnah berjamaah sampai dengan lafadz niat sholat munfarid. Nah, itu secara garis besarnya saja Ibu jelaskan di sini. Kemudian untuk kesimpulan materi mengenai sholat sunnah ini, kesimpulannya ya, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan diperiksa atau dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Maka dari itu kita wajib mengerjakan sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat tersebut. Kemudian bahwa sholat sunat yang sering kita lakukan mempunyai tujuan untuk menyempurnakan ibadah kita, yaitu sholat fardu kita. Misalnya ada yang tertinggal sholat fardu kita bisa mengerjakan sholat sunnah supaya harapan kita sholat kita yang tertinggal tadi bisa tergantikan atau tertutupi. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya dengan melaksanakan sholat sunnah sesering mungkin akan berpengaruh terhadap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang itu sholatnya itu betul-betul karena Allah, hanya semata-mata mencari ridha Allah, insya Allah ada perubahan dalam kehidupannya, ada perubahan atau perilaku akhlaknya menjadi akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu materi pembelajaran kita mengenai sholat sunnah ini secara garis besarnya saja, berjamaah dan munfarid. Kemudian untuk soal atau tugas di bab 4 ini di semester ganjil, kerjakan soal di buku paket bagian B pada halaman 78 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, seperti biasanya silakan tugas itu kalian kerjakan di kertas folio, kemudian nanti dikumpulkan di sekolahan. Mungkin pada pagi hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku paketnya supaya kalian bisa memahami lebih banyak lagi. Mungkin sampai di sini Ibu akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum